balik lagi nih sama saya Aditya Darmala, dan sekarang kita di salah satu jurusan terbesar di Bina Karya Mandiri, yaitu jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau biasa disebut TKR. Nah, hari ini kita bakal ngeliat-liat nih bengkelnya dan ngobrol sama kaproknya. Nah, sebelum kita masuk ke bengkelnya, kita bisa ditemenin sama toolman-nya dari TKR. Gini Pak, sebelum kita ngobrol, kenalan dulu nih sama calon siswa Teknik Kendaraan Ringan nih. Nama saya Mujoko, toolman kendaraan ringan. Joko, bisa dijelasin sedikit nih sama adik-adik TKR itu sebenarnya mempelajari tentang apa nih? Biar pas masuk sekolah udah ada bayangan. Yang ringan mempelajari tentang mesin-mesin mobil. Lebih jelasnya langsung aja ke kaprok. Nah, ayo kita masuk ke bengkel buat ngobrol sama kaproknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah sampai bengkel nih, ketemu langsung aja Pak kaproknya. Oh iya. Oke Pak, selamat siang. Selamat siang. Boleh kenalan nih sama adik-adik calon siswa baru BKM? Oke, saya Haji Tuwir Syamsuddin, Kepala Program TKR SMK BKM. Selamat datang di bengkel TKR BKM. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Kalau TKR itu belajar tentang apa sih Pak? Oke, TKR itu teknik kendaraan ringan. Jadi yang dipelajari itu tentang dari mulai pemeliharaan kendaraan ringan sampai perbaikan-perbaikan, dari mulai basic sampai mengenal komponen-komponen dari kendaraan ringan. Oke. Nah, kalau sekarang nih kita keliling-keliling buat lihat alatnya, boleh nggak nih Pak? Oke, Biar boleh adik-adik sekali. tahu fasilitas di sini tuh ada apa aja. Oke, ya. Sementara saya perkenalkan. Ada ruangan untuk praktek kelas 10, iya? kelas 11, kelas 12. Oh, kita mulai dari kelas 10 boleh? Oke, kelas 10. Oke, ini ruang praktek untuk kelas 10. Jadi boleh disimpulin nggak nih, kalau kelas 10 tuh belajar apa aja sih? Oke, kelas 10 untuk di TKR, adapun basic pertama itu tentang keselamatan kerja. K3 ya, dari mulai yang utama itu pakaian, lingkungan, kebersihan ya. Jadi itu untuk praktek di lingkungan TKR harus memakai wear pack, celana ya wear pack, ya, sepatu safety shoes ya. Adapun sarung tangan ataupun helm itu temporary ya, bagaimana dia kondisinya gitu ya. Itu untuk basic K3. Adapun selanjutnya itu tentang tools, yaitu kunci-kunci ya, alat-alat, baik alat ukur, kunci-kunci ya, equipment yang lainnya itu kita perkenalkan. Di sini dipelajari komponen-komponen dasar ya. Di sini kita lihat kelistrikan ya. Ini kelistrikan sama dengan yang kelas 10, 11, 12, tapi di sini dipelajari cara merangkai ya, dari mulai power source atau baterai sampai ke switch, sampai ke saklar, lalu ke beban, yaitu lampu atau klakson. Oh iya. Untuk kelas 10. Nah, kalau untuk komponennya gini Pak, kan ada mobil matic, ada mobil manual, ada diesel lah. Di sini adanya apa aja nih Pak? Oke. Untuk jenis-jenis komponen atau jenis-jenis mesin, ada mesin bensin, diesel, ya. Terus ada otomatis, ada manual. Itu semua kita ada. Oh, iya. Jadi untuk manual, nah ini yang konvensional masih karburator. Ini masih tersusun, ya. Ada karburator dan blok mesin dan komponen-komponen lainnya. Nah ini dipelajari oleh kelas 10 untuk komponen-komponennya. Oh iya. Ya, lalu sama pengukuran-pengukuran. Oke. Berarti kelas 10 tuh udah belajar kelistrikan, tapi yang masih yang dasar. Dasar. Oh iya, oke. Ini kalau untuk prakteknya satu kelas itu ada sekitar berapa orang Pak? Satu kelas antara 35 sampai 40, tapi kita buat 2 tem atau 2 shift. Nah, jadi biar nggak kelihatan numpuk. Oh, iya. Yang sebagian mungkin nanti pelajari teori dulu atau tentang otomotif yang lain. Yang 20 atau praktek di masing-masing alat peraga. Satu alat peraga bisa ada 3 sampai 4 orang. Oh iya, soalnya komponennya banyak ya, makanya Banyak, 3 cukup, sampai ya. 4 orang. Oke. Tapi di bengkel kelas 11, boleh dijelasin nih Pak, alatnya apa aja? Beda nggak sama alat kelas 10? Oke, ya di bengkel praktek kelas 11 ini
semakin meningkat ya. Jadi sudah beralih atau naik. Iya. Di sini ada alat peraga pengisian. Orang bilang ini namanya alternator atau dinamo ampere. Dan di sini ada starter, ya, starter untuk menghidupkan mesin. Ya, untuk menghidupkan mesin pertama. Dinamo starter dan dinamo ampere itu bahasa umum. Ya, adapun di TKR itu ya ini alternator dan dinamo starter. Jadi nanti siswa mempelajari bagaimana cara kerja dari masing-masing alat ini. Ya, jadi bagaimana apa masih bisa menghasilkan atau masih baik atau masih bagus. Tadi setelah belajar dinamo ada apa lagi nih Pak buat anak kelas 11? Oke. Untuk tingkat lanjutnya yaitu untuk masalah kelistrikan bodi. Tadi seperti kelas 10 sudah dipelajari cara merangkainya. Jadi dari hanya satu item ya. Nah, ini ada beberapa komponen yang harus hidup. Nah, di kelas 11 ini harus berfungsi semua. Nah, mereka harus bisa merangkai semua ini berfungsi dari mulai motor wiper sampai lampu mundur, lampu sen. Semua ini ada sekitar kurang lebih 12 item yang harus mereka fungsikan, bisa berarti berfungsi. Kalau kelas 1 baru ngerangkai, kalau kelas 11 sudah harus bisa menambahkan fungsinya. Ya. Yang lanjut adalah ini mempelajari gardan atau diferensial atau as roda belakang. Ini as roda belakang ya, yang mereka harus pelajari, diukur tadi dengan alat namanya dial gauge. Nah, ini olengnya berapa, terus bunyi kasar di mana, lahar-lahar atau bearing-bearingnya diperiksa. Dan ini harus dibongkar. Oh iya. Ini juga prakteknya ini paling enggak 3-4 orang, oh, iya. 3-4 siswa. Kita udah pindah alat nih. Di sini kita bisa nemuin alat yang udah ada remnya. Bisa dijelasin Pak ini apaan? Ini untuk kelas 11 ya. Meningkat ke pengenalan tentang rem, brake system. Jadi ini brake system, ini alat peraga ya. Jadi belum ke mobil ya. Jadi untuk keamanan, untuk lebih detailnya lagi seperti apa sih rem. Ini ada rem tipe disc brake, ya, ini belakangnya tipe tromol. Oh iya. Ini udah dipelajarin untuk anak kelas 11. Oke, ada lagi Pak selain ini? Ada lagi yaitu ke tune up. Oh iya. Nah, ini. Ya, setelah belajar komponen mesin dalam-dalamannya, terus pengenalan ke komponennya, lalu tune up. Tune up itu mengembalikan performa mesin. Jadi nanti diukur dengan timing light ya, dengan tune up tester ya, putaran mesinnya standar atau tidak nanti di setel. Terus nanti setelah panas ya, setelah diukur timingnya klepnya diukur kembali ya, standar atau enggak ya, intake-nya, X-nya sesuai dengan standar. Oke Pak, Bapak bawa alat apa gitu Pak? Oke, ini namanya tune up tester. Oh iya, ini dipakai buat periksa Buat ini? ya, meriksa kendaraan mesin. Ya, Nah. jadi kelas 11 ini sudah mempelajari tentang tune up. Ya. Tune up itu mengembalikan performa mesin seperti sedia kala atau sesuai standar pabrik. Paling Mungkin tidak kalau kena banjir jadi rusak pakai tune up bisa gitu? tergantung. Oh, iya. Jadi tapi tetap harus di tune up. Tetap harus di tune up. Nah, ini standarnya nanti ada ukurannya, standar RPM berapa, terus timing LED yaitu untuk lihat timing ya saat pengapian. Ya, selanjutnya setelah di tune up mereka bisa membedakan mesin setelah di tune up dan sebelum di tune up. Jadi bisa membedakan performa mesin sebelum di tune up dan tadi kelas 11 sudah selesai nih Pak. Kita bisa lanjut ke kelas 12. 12. Oke. Mana, Pak? Untuk 12 ya. Untuk tune up mesin atau pengenalan mesin sudah meningkat ke jenis EPI, yaitu electronic fuel injection. Jadi sudah tidak memakai karburator lagi atau bukan konvensional lagi. Dan alat untuk memeriksa itu ada yang namanya high scan. Jadi untuk memeriksa ini dalam kondisi baik atau tidak, terus sensor-sensornya bagus atau tidak, yang memberitahukan nanti high scan ini. Berarti scanner. itu udah pakai itu ya? Udah bukan manual ya Pak? Bukan manual ya, dengan scanner. Oke, ini untuk engine EPI-nya atau electronic fuel injection, dan meningkat ke kelistrikan lagi. Oh iya. Ya, untuk kelistrikan mereka kelas 12 ini sudah bisa menganalisa. Ya, artinya ketika mereka di sana hanya memasang, tapi di sini ada problem. Oh iya. Ada trouble. Jadi harus menganalisa, jangan sampai ini mati kenapa gitu kan. Apa sambungannya, apa bohlamnya, atau sikringnya, atau relaynya.
kira-kira itu sudah bisa menganalisa. Jadi kalau kelas 1 baru merangkai, kelas 2 bisa menghidupkan, ke kelas 3 udah bisa menganalisa. Listriknya ada lagi nggak nih buat anak kelas 12? Ada lagi untuk anak kelas 12 yaitu ini meningkat ke drivetrain ya, penggerak. Ya, oh ini udah masuk penggerak ya. ya? Ini pengolah gigi ya, pengolah tenaga. Ini namanya transmisi. Ya, kebetulan ini transmisi 4 speed ya, Kijang 4K jadi 4 speed, jadi giginya hanya 1 sampai 4. Ya. Nanti dibongkar oleh mereka, diperiksa ada yang rusak atau tidak. Nah, kemudian dirakit lagi sampai jadi. Ini mesin gigi selanjutnya ada apa lagi, Pak? Oke, ini ya overhaul mesin sama seperti transmisi harus dibongkar. Nah, ini mereka siswa kelas 12 sudah membongkar mesin DOHC. Ya, DOHC itu double head camshaft. Ya. Jadi camnya ada 2. Lalu orang bilang twin cam. Nah, ini dibongkar oleh mereka, semua dibongkar lalu diukur selesai standar atau tidak, rusak atau tidak, kemudian dirakit lagi sampai jadi. Nah, Pak, ini mesinnya ada banyak nih, tapi sama aja yang dipelajarin. Ya, ini sama satu tipe dan ini mereka untuk membagi karena di sini harus maksimum 2 siswa yang praktek. Oke. Kalau untuk mobil-mobilnya ini, Pak? Oke, ini mobil untuk praktek langsung agar mereka sudah terbiasa nanti dengan unit yang asli. Ya, jadi sini harus bongkar ban ya, periksa rem, terus mobil dihidupkan. Nah, kebetulan ini transmisinya otomatis. Jadi mereka nanti terbiasa menggantikan pas rem, yang mengukur mengganti roda, ketika ban kempes udah biasa dengan mendongkrak. Iya, baik mobil matic atau manual. Matic, kalau yang manual yang mana nih, Pak? Oke, ini kita contohnya pakai unit Kijang. Ya, di sini mereka bisa juga men-tune up ya, mengerjakan perbaikan tune up, perawatan kendaraan tune up, selain juga rem-remnya. Ya. Jadi ini walaupun ya ada kelihatannya sederhana, tapi ini adalah basic yang harus mereka temukan karena sewaktu-waktu pasti menemukan yang basic dari kendaraan. Kalau megang mobil ini untuk kelas 10, 11 atau 12? Ini untuk kelas 12. Oh, berarti untuk megang mobil baru yang untuk kelas 12. Oke. Ya, kalau kelas 10 tuh kalian bakal belajar soal kelistrikan. Kalau kalian udah kelas 11 bakal belajar kelistrikan tapi harus bisa menghidupkannya. Sedangkan kalau kalian kelas 12, kalian harus bisa menghidupkan dan menganalisanya. Dan selain itu, kalau kalian udah kelas 12, kalian juga udah bisa mulai megang mobil. Dan di sini setiap alat itu dibatasin jumlah siswanya. Ada yang 4 orang sampai 2 orang saja. Nah, Pak, tadi setelah kita keliling, kita udah tahu nih bakal dapat keahlian apa aja. Nah, selain keahlian, dibuktiinnya pakai apa nih, Pak? Siswa tuh kalau bisa soal mesin. Oke. Ya, setelah menempuh pendidikan di PKR, siswa nanti akan diuji, yaitu dengan uji kom yang diselenggarakan oleh LSP. Kebetulan BKM sudah mempunyai LSP sendiri. Jadi untuk menguji kompetensi mereka, ya sudah sampai sejauh mana atau sampai sejauh mana mereka bisa menguasai teknik kendaraan ringan, yaitu dengan mengikuti uji kompetensi ya, LSP yang diselenggarakan oleh BKM. Dan mereka akan mendapatkan sertifikat dari BKM. Ya. Ada yang langsung dari LSP. Jadi kemungkinan bisa dapat 2 dari LSP atau dari BKM. Setelah punya sertifikat dan keahlian, kemungkinan siswa lulusan TKR itu bisa kerja di mana aja sih, Pak? Oke. Ya, untuk TKR itu peluang kerjanya atau peluang usahanya itu sangat luas. Ya, apalagi sudah memiliki sertifikat LSP. Nah, untuk yang sudah lulus atau akan bekerja, insya Allah itu peluang kerja di pabrik-pabrik otomotif ya, pembuat komponen-komponen otomotif itu terbuka, atau dari dealer-dealer resmi dari kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Dan juga bisa berwirausaha dengan membuka BEM. Oke, bagi calon siswa SMK BKM terutama untuk jurusan TKR, baik yang sudah mendaftar ataupun yang belum mendaftar, saya sarankan untuk semangat untuk bisa mendaftar di SMK BKM jurusan TKR karena fasilitasnya cukup lengkap dan sudah mempunyai LSP. Harian kita bareng Pak Joko sama Pak Tuheri, kita ucapin makasih buat Pak Joko dan Pak Tuheri. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Jadi kita udah ngebahas soal jurusan teknik kendaraan ringan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, dadah, dadah.